Halo guys, balik lagi nih bareng gue Acit di channel YouTube Rasid Sidiks. Seperti biasa, channel ini tuh bakalan berisikan daily vlog gue, kayak misalkan kegiatan seputar harian gue, atau mungkin hal-hal yang lagi sering banget gue lakuin, yang sekarang lagi fokus banget sama olahraga buat nurunin berat badan, atau mendapatkan body ideal. Nah seperti biasa, dalam video ini gue tuh bakalan ngasih tips seputar olahraga ataupun nge-gym, ataupun tips buat nurunin berat badan dan mendapatkan body ideal versi pemula. Nah sekarang gue pengen ngasih tahu tentang kalau lu mau olahraga itu jangan banyak alasan, jangan banyak ini, pokoknya mulai aja dulu. Nah daripada kemana, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Sebelumnya gue mau minta maaf nih kalau misalkan gue kelihatan kucel banget atau kelihatan lemes banget, karena jujur ini tag-nya gue ambil subuh-subuh jam 4 pagi. Biasanya gue harus tag jam 10 malam, ini gue tag jam 4 karena kemarin gue bisa ada acara seharian dan itu capek banget, jadi menguras waktu dan tenaga gue. Nah masuk ke inti pembicaraannya aja ya. Jadi tuh teman-teman gue nih di real life maupun yang di online, yang di sosmed maksudnya ya, itu sering banget tanya ke gue kayak cara buat mulai olahraga, cara buat mulai olahraga. Nah akhirnya gue kasih tahu kan caranya tuh gimana, kayak misalkan cara ngatur waktunya atau mungkin outfit yang gue pakai apa aja. Dan yang gue sebel setelah gue ngasih tahu caranya atau tipsnya, mereka tuh banyak banget alasannya. Kayak mulai dari alasan yang masuk akal sampai alasan yang kayak ini alasan dibuat-buat aja deh kayaknya. Kayak misalkan gini, beberapa dari mereka tuh bilang kalau misalkan nggak punya waktu buat olahraga. Mereka bilang sibuk, mereka bilang ada kegiatan, mereka bilang kerja. Yang intinya mah mereka bilang nggak ada waktu ya. Tapi setelah gue bilang kalau waktu gue tuh juga padat banget gitu, itu mereka nggak terima. Atau misalkan mereka bilang ya lu bisa atur waktunya, kalau gue kan enggak. Nah maksud gue aja bisa, kenapa lu enggak? Karena gini, awalnya gue juga tuh nggak ada namanya time management. Time management gue tuh berantakan. Gue tuh tipe orang yang ya udahlah ikutin aja arusnya, ikutin aja alurnya gitu. Tapi sekarang setelah gue ngatur time management gue, semuanya jadi tertata gitu. Bahkan sampai ada yang bilang kayak, sekarang kamu tuh punya waktu yang diatur-atur ya, atau kamu tuh udah tahu hari ini mau ngapain, jam ini mau ngapain gitu, kayak terjadwal banget. Ya itu karena gue punya time management. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu nih ya, buat yang baru nonton mungkin ya, gue tuh setiap hari bangun jam 4 atau setengah 5 buat olahraga gitu. Ini gue setiap hari bangun jam 4 atau setengah 5 buat olahraga. Setelah itu, setelah olahraga nih, gue bakal olahraga sekitar 1 jam. Mulai dari jalan kaki biasa, inget ya jalan kaki. Gue nggak jogging, gue nggak lari, gue cuma jalan kaki doang karena gue masih gemuk dan kalau misalkan gue lari maksain, gue takutnya bakal ada cedera di daerah lutut gue gitu. Dan untuk bakar lemak juga di video sebelumnya gue udah pernah bilang kalau yang efektifnya itu jalan kaki. Nah, gue jalan kaki sekitar setengah jam, itu gue muterin daerah rumah gue doang. Gue biasa dapat sekitar 2 kiloan. Nah setelah jalan kaki gue bisa ngelakuin kegiatan kardio atau aktivitas kardio, kayak misalkan gue ngelakuin sit up, gue ngelakuin leg raises, gue ngelakuin push up, gue ngelakuin plank dan lain-lain. Semuanya itu gue lakuin sekitar 10 menit paling cepet, dan paling lama 15 sampai 20 menit tuh ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat dari setengah 5 atau dari jam 4 gue tuh udah ngelakuin yang namanya olahraga. Jadi misalkan gue mulainya jam setengah 5, ya gue kelar setengah 6. Nah habis setengah 6 gue tuh bakal lakuin pendinginan badan dulu, dimana gue bakal diem atau gue bakalan duduk-duduk dulu sambil minum air putih gitu ya, buat mendinginkan suhu tubuh gue biar nggak langsung mandi dan nanti ujung-ujungnya keringetan lagi karena percuma. Itu gue bakal ya 20 menit lah paling lama. Habis itu gue mandi dan siap-siap berangkat ke kantor. Nah gue ke kantor juga nggak langsung ujuk-ujuk datang ke kantor gitu. Gue dari rumah itu dari Depok ya, sekitar jam 6-an. Kantor gue itu di daerah Kemayoran. Masuk ke jam 8 dan itu biasa gue ngojol dulu. Jadi dari jam 6 sampai jam setengah 8-an itu gue ngojol searah sama kantor gue. Ya walaupun kali dapatnya nggak searah, tapi gue usahain yang searah gitu. Jadi teman-teman datangnya dari pagi setengah 5 ke jam 8 itu gue ada kegiatan terus. Setelah itu jam 8 ya gue kerja 9 to 5, 8 to 5, jam 8 sampai jam 5 sore.
Ya kerjaan gue ngapain, gue kerja di bidang sosial media, bikin konten planning dan lain-lain. Itu gue apa ya namanya, bisa dibilang sibuk nggak sibuk sih ya, tapi yang namanya kerjaan ya pasti menyita pikiran dan waktu dan tenaga. Terus setelah gue pulang nih ya, gue tuh juga nggak langsung pulang, gue tuh juga ngojol lagi searah rumah. Nah, biasanya dari jam 5 gue keluar kantor, itu gue bakal sampai rumah sekitar jam setengah 7 sampai jam 7-an. Nah, inget ya, gue bakal sampai rumah jam setengah 7 sampai jam 7-an. Jadi selama 12 jam, gue bener-bener punya aktivitas. Nah, terus setelah itu, gue bakal lakuin, apa namanya bahasanya ya, bukan pendinginan tubuh. Pokoknya gue bakal istirahat dulu selama 1 jam, buat makan, buat ngelurusin kaki, buat istirahat lah intinya. Sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi kalau misalkan gue sampai rumah jam 7, gue bakal olahraga sekitar jam 8 sampai jam setengah 9. Itu gue baru mulai. Nah, olahraganya malam ini, gue tuh bakal olahraga angkat beban. Gue di rumah punya dumbbell yang adjustable, yang bisa lo set dari ukuran 1,25 sampai 20 kilo. Nah, ini gue main dumbbell itu setengah jam sampai 1 jam. Jadi dalam sehari, seenggaknya gue udah olahraga 2 kali, pagi dan malam, dengan durasi sekitar 1 jam sampai 2 jam. Kayak gitu teman-teman. Nah ini, dan kadang di beberapa waktu, gue harus take video kayak gini. Dimana gue bisa take video setelah gue olahraga, setelah gue badannya dingin, setelah gue agak rapih, nggak kucel banget. Itu gue baru mulai take video, dimana gue mungkin baru take video sekitar jam 10. Jadi kalau misalkan gue baru mulai jam 8, gue biasanya kelar olahraga itu sekitar jam setengah 9 atau bahkan jam 9. Nah kalau gue mulainya jam setengah 9, ya gue mulai kelarnya itu antara jam 9 sampai jam setengah 10. Nah itu nanti gue juga bakal pendinginan dulu, nggak langsung ujuk-ujuk take video. Gue bakal ngilangin keringetnya dulu, mungkin cuci muka dulu. Setelah itu udah agak dingin, udah agak enak badannya, baru take video. Nah itu take video kelar bisa jam 10. Jadi mungkin selama 12 jam lebih, waktu gue tuh benar-benar padat. Waktu gue tuh benar-benar terjadwal, jam ini mau ngapain, jam sekian mau ngapain, jam segitu mau ngapain gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang gak ada waktu, sebenarnya mungkin ada waktu dan bisa disempetin. Yang penting teman-teman bisa atur time manajemennya gitu, dan teman-teman rela untuk bangun lebih pagi, rela untuk tidur lebih awal, rela untuk mengatur buat nggak nongkrong sepulang kerja kayak gitu. Karena mungkin beberapa orang masih suka nongkrong setelah olahraga, masih suka nongkrong setelah kerja, masih suka begadang tidur malam, masih suka bangunnya siang, jadi ngerasa waktunya full terus. Padahal kalau misalkan teman-teman tidur aja lebih cepat, kayak misalkan jam 10 atau setengah 10 gitu udah tidur, terus bangun nih jam 4 atau jam 5, itu tuh udah cukup banget buat paginya ngelakuin olahraga. Misalkan teman-teman masuk jam 9 aja atau jam 7, dan posisi rumahnya nggak terlalu jauh dari kantor, itu bisa tuh jam 5 ngelakuin olahraga, jam 6 kelar atau setengah 6 kelar, terus nungguin 20 menit buat pendinginan badan, habis itu langsung mandi dan siap-siap ke kantor. Itu bisa banget teman-teman. Yang penting teman-teman bisa mengatur time management teman-teman. Nah yang kedua adalah alasan outfitnya. Jadi gini, banyak banget yang bilang kayak, gue pengen jogging tapi gue nggak punya sepatu lari, gue pengen jogging tapi sepatunya nggak ada, gue pengen jogging tapi nggak punya bajunya. Yang paling kocak atau paling lucu nih ya, gue pengen jogging, pengen lari tapi nggak punya smartwatch buat ngukur jarak. Itu aneh banget teman-teman. Kayak kan ada handphone gitu, lu bisa download aplikasi-aplikasi pengatur jarak, bukan pengatur jarak, penghitung jarak tuh sekarang udah banyak banget, kayak Samsung udah ada, Strava udah ada. Itu kayak lu bisa pakai aplikasi itu yang ada di handphone gitu, nggak harus dari smartwatch. Karena gue juga nggak punya gitu. Bahkan kalau misalkan lo bahas tentang sepatu lari dan lain-lain, sepatu olahraga, gue tuh ya setiap gue jalan kaki subuh itu gue pakai sendal cuy. Gue nggak pakai sepatu sama sekali, karena gue mikirnya ya udah cuma jalan kaki ini, gue pakai sendal aja yang simple, tinggal pakai gitu. Yang penting sendalnya bener-bener nyaman banget buat jalan kaki ya. Kalau biasanya yang empuk, jangan yang keras-keras banget. Nah gue setiap hari tuh pakai sendal, nggak pakai sepatu gitu.
outfitnya juga bukan outfit lari, gue tuh pakai ya udah nih kayak gini, pakai kaos, pakai celana gitu, terus jalan aja dah ke depan rumah gitu, muterin jalan rumah gue. Dan kalau misalkan teman-teman tanya outfit gue, tuh gue pakai sandal guys, gue nggak make alat-alat yang tadi gue sebutin kayak smartwatch tuh gue nggak make, gue pakai kaos doang, gue pakai celana yang tadi gue pakai tidur, yang penting celana pendek menurut gue. Itu gue nggak pakai alat-alat yang mungkin teman-teman jadi bahan pertimbangan tadi. Nih biar jelas tuh. Tuh guys, jadi gue harap teman-teman bisa jadi kayak gue tanpa harus nunggu outfit dan lain-lain. Jadi kayak nggak usah musingin outfitnya apa gitu, pakai aja baju yang lu pakai tidur gitu ya, mentok-mentok lo ganti baju dah yang agak mendingan dikit gitu. Nggak usah lu mikir kayak smartwatch, sepatu lari, atau mungkin outfit buat lari kan ada ya. Nggak usah mikirin hal-hal kayak gitu gitu, pokoknya mulai aja dulu gitu. Karena kalau lu selalu mikirin alasannya kayak nggak punya ini nggak punya itu, ya lu nggak bakal mulai gitu. Apalagi kalau misalkan lo tipe yang sama kayak gue ya, harus nunggu gajian dulu buat beli ini itu gitu. Ya buat mulai sesuatu atau buat mulai olahraga ya lu baru bisa ngelakuin berarti sekitar 10 sampai 30 hari lagi, nunggu lu gajian, nunggu lu beli, nunggu lu bisa beli barang-barang tadi gitu. Pokoknya lu harus mulai dulu, jangan kebanyakan ini itu, ilangin dulu ya mindsetnya. Ilangin dulu mindset kayak gue harus punya ini, gue harus punya itu, gue harus beli ini, gue harus beli itu. Ilangin mindsetnya. Yang penting lo mulai olahraga dulu. Kalau misalkan lo ngerasa sulit banget buat olahraga, lu lakuin dengan jalan kaki dulu. Udah jalan kaki aja, jangan banyak alasan kayak olahraga capek gini gini gini. Jalan kaki aja dulu 10 menit. Nah itu baru dah, nanti dengan sendirinya lo bakal terbiasa dengan pola hidup buat olahraga. Nanti lo bakal ngerasa kurang dengan sendiri kayak aduh jalan kaki doang nih kurang banget, gue bisa seharusnya dengan ini, gue bisa seharusnya nambahin itu gitu. Pokoknya ya udahlah, lakuin aja dulu, jangan kebanyakan alasan. Kalau misalkan gak punya waktu, tadi lu udah gue dengerin, tadi lo udah gue kasih dengar alasan gue memulai dan cara gue mengatur waktunya. Kalau misalkan lu juga alasannya nggak punya outfit, juga udah gue kasih tahu kalau gue setiap olahraga cuma pakai kaos, pakai celana, pakai sandal gitu. Jadi kayak nggak ada outfit yang harus khusus gitu lah. Gue juga nggak punya smartwatch gitu, kayak udah pokoknya mulai aja dulu. Teman-teman jangan kebanyakan alasan, pokoknya mulai aja dulu. Karena gini, gue aja bisa dengan aktivitas yang tadi teman-teman dengar dengan sepadat itu. Gue yakin teman-teman juga bisa, asalkan ada niat, asalkan ada tujuan yang jelas kayak gue pengen gue pengen nurunin badan ke titik sekian, gue pengen punya badan bagus sampai kayak si ini gitu. Nah itu teman-teman gue yakin bakal bisa mengatur waktunya dan bakal rela untuk olahraga lebih awal ataupun tidur lebih awal gitu teman-teman. Nah segitu aja dulu video dari gue buat teman-teman yang baru mau mulai olahraga. Jangan kebanyakan alasan, mulai aja dulu. Gue udah jelasin kalau misalkan time management gue itu sebegitu padatnya, mulai dari jam 4 pagi atau bahkan jam setengah 5 pagi sampai jam 10 malam gue tuh bener-bener punya aktivitas gitu. Nah kalau misalkan teman-teman ngerasa punya aktivitas yang sama atau bahkan lebih longgar, berarti teman-teman masih punya kesempatan buat olahraga lebih banyak dari yang gue lakukan. Nah terus kalau misalkan teman-teman punya alasan masalah outfit, mending lo ilangin dah mindset itu. Jangan ada deh mindset kayak gue nggak punya ini, gue nggak punya itu, gue harus punya ini dulu, gue harus punya itu dulu baru mulai olahraga. Jangan ilangin mindset itu, karena gue yakin lo tuh bisa ngelakuin sama kayak yang gue lakukan, minimal sama kayak yang gue lakukan. Nah kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa like dan subscribe channel gue, dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya. Buat teman-teman yang mau ngasih support, yang mau ngasih motivasi, boleh banget dengan menuliskannya di kolom komentar. Dan yang mau sharing-sharing progresnya teman-teman nih, sejauh ini udah sampai mana, itu juga boleh banget. Karena bisa jadi motivasi, bisa jadi impian, bisa jadi saran, bahkan mungkin buat teman-teman yang lagi mau nurunin berat badan atau mendapatkan body ideal kayak gue dan teman-teman online yang lain. Nah, Aci pamit, bye-bye.